nama saya Keiza Fajihan dari kelas 96. Dan saya Makaila Farah dari kelas 96. Hai, aku Puspita Nuriskia, absen 20 dari kelas 96. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Rasya dari kelas 96. Dan perkenalkan, nama saya Nabil Syabani dari kelas 96. Pidato adalah kegiatan berbicara di depan umum untuk menyampaikan gagasan, pikiran, atau informasi kepada halayak. Pidato persuasif adalah jenis pidato yang bertujuan untuk mempengaruhi atau mengubah pendapat, sikap, atau perilaku audiens tentang suatu isu atau topik tertentu. Tujuan pidato 1. Menginformasikan. Memberikan informasi kepada audiens tentang suatu topik atau isu tertentu. Yang kedua, mengedukasi. Mendidik audiens tentang suatu topik atau isu tertentu dan memberikan pengetahuan baru. Yang ketiga, menginspirasi. Menginspirasi audiens untuk melakukan sesuatu atau mengambil tindakan tertentu. Yang keempat, menghibur. Menghibur audiens dengan cerita, lelucon, atau hiburan lainnya. Dan yang terakhir, kelima, mempengaruhi. Mempengaruhi audiens untuk memiliki pendapat atau opini tertentu tentang suatu topik atau isu. Struktur pidato persuasif. Yang pertama, pernyataan posisi. Pengertian pernyataan posisi adalah pendapat atau pendirian yang digunakan penulis untuk mengulas terhadap suatu persoalan. Dalam teks pidato persuasif, harus fokus terhadap bagaimana membuat pernyataan posisi yang kuat. Yang kedua, ada tahap argumen. Yang pertama, argumen adalah alasan yang digunakan untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian, atau gagasan. Dan seterusnya ada argumen harus logis, didukung alasan, contoh, bukti pakar, dan informasi statistik. Yang terakhir, dan sertakan fakta pendukung, contoh, tabel, gambar, dan kutipan. Hindari penggunaan istilah yang kurang jelas maknanya. Yang ketiga, penguatan pernyataan posisi. Argumen ditonjolkan untuk memperkuat pernyataan posisi. Kesimpulan posisi berdasarkan argumen yang disajikan. Berikut ini yang harus diperhatikan dalam penguatan pernyataan posisi, yaitu memperkuat pernyataan posisi dan menekankan pikiran utama dengan intonasi, mimik, bahasa tubuh, dan gestur. Lalu mengembangkan argumen secara logis dan didukung bukti. Menggunakan tabel, diagram, foto, dan gambar untuk memperkuat pernyataan. Dan yang terakhir, penyajian data pendukung dengan PowerPoint akan membantu memudahkan penguatan pernyataan posisi. Ciri-ciri teks pidato diantaranya yaitu 1. Memiliki tujuan yang jelas. 2. Isi materi jelas dan mudah dimengerti. 3. Materi harus objektif. 4. Berisi wawasan yang menarik perhatian. 5. Memiliki kesimpulan. 6. Intonasi, artikulasi, serta volume harus jelas. Berikut beberapa metode pidato yang efektif. 1. Metode pidato impromptu, yaitu pidato tanpa persiapan sebelumnya. Pembicara harus berpikir cepat dan spontan. 2. Metode pidato membaca, yang dimana pembicara membaca naskah pidato secara langsung. Metode ini cocok untuk pidato yang memerlukan ketepatan dan keakuratan. 3. Metode pidato menghafal, yang dimana pembicara menghafal naskah pidato sebelumnya. Metode ini memungkinkan pembicara untuk berinteraksi dengan audiens secara lebih efektif. 4. Metode pidato extempore, yang dimana pembicara mempersiapkan garis besar pidato sebelumnya, namun tidak menghafal atau membaca naskah secara langsung. 5. Metode pidato dialogis, yang dimana pembicara berinteraksi dengan audiens secara langsung dan memungkinkan audiens untuk bertanya atau memberikan komentar. Hal yang harus diperhatikan saat berpidato. Sebelum berpidato, yang pertama, persiapan materi. Pastikan materi pidato sudah dipersiapkan dengan baik dan sesuai dengan tema. Yang kedua, pengenalan audiens. Kenali audiens yang akan mendengarkan pidato Anda. Yang ketiga, pemilihan bahasa. Pilih bahasa yang sesuai dengan audiens dan tema pidato. Selanjutnya, saat berpidato, yang pertama, kontak mata.
Jaga kontak mata dengan audiens untuk membantu koneksi. Yang kedua, suara yang jelas. Berbicaralah dengan suara yang jelas dan keras. Yang ketiga, gerakan tubuh. Gunakan gerakan tubuh yang tepat untuk menekankan poin-poin penting. Dan yang keempat, kontrol emosi. Kontrol emosi Anda untuk tidak terlalu bersemangat atau terlalu santai. Yang terakhir, setelah berpidato. Pertama, pertanyaan dan jawaban. Siapkan diri untuk menjawab pertanyaan dari audiens. Yang kedua, evaluasi. Evaluasi pidato Anda untuk memperbaiki kinerja di masa depan. Dan yang terakhir, yaitu ketiga, ucapan terima kasih. Ucapkan terima kasih kepada audiens dan panitia. From the south side of Chicago. Sok, jalan. Yang namanya Nanda, Rasya, dan Nabil setelah kabur